Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Alfat dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sequential programming atau pemrograman sequential. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian sequential programming, cara kerja dan contoh sederhana menggunakan bahasa Python. Jadi alurnya itu sequential programming atau ilustrasinya dapat dilihat pada video ini. Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you alright? How did... Larry! Jadi untuk pengertian dari sequential programming ini adalah semacam metode pemrograman di mana setiap instruksi dijalankan secara berurutan atau satu persatu. Artinya program ini harus menyelesaikan satu proses terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Jadi tidak ada proses yang berjalan secara bersamaan karena semua dikerjakan secara berurutan. Jadi metode ini lebih mudah dipahami dan lebih mudah dibuat, terutama untuk program-program sederhana. Jadi untuk contohnya itu pertama-tama kita akan mengimpor library time dulu. Ini gunanya untuk menghitung lama waktu program berjalan. Itu import time. Selanjutnya saya akan membuat fungsi. Untuk membuat itu menggunakan def dengan nama fungsi ini terserah dari kita sendiri. Contohnya itu jumlah, nama fungsinya jumlah. Di sini terdapat dalam kurung yaitu parameter, dengan parameternya itu start dan end. Di dalam kurung ini ada parameter start dan end yang nantinya digunakan untuk eh, menerima angka awal dan angka akhir. Parameter ini semacam sebuah tempat yang ada dalam fungsi untuk menerima data saat fungsi dipanggil. Kemudian kita membuat variabel total dengan isinya itu 0. Ini gunanya untuk menyimpan hasil penjumlahan. Kemudian membuat ulangan yaitu for i in range start and perulang ini akan berjalan dari mulai dari nilai start sampai sebelum nilai end, dan variabel ini akan menyimpan angka yang sedang diproses pada setiap perulangan. Kemudian kita buat variabel total plus sama dengan i. Artinya ini pada variabel total akan ditambahkan dengan nilai i setiap kali perulangannya berjalan sampai perulangannya selesai. Kemudian kita akan mengembalikan nilainya menggunakan return total. Selanjutnya kita membuat variabel awal yang berisi time titik time. Ya, ini gunanya untuk mencatat atau menyimpan waktu sebelum program dijalankan, dan kita akan membuat juga untuk bagian akhir time titik time. Ini gunanya untuk mencatat waktu setelah proses selesai. Jadi di tengah-tengah ini kita akan membuat variabel namanya itu hasil. Jadi di sini kita akan memanggil fungsi yang kita buat tadi, yaitu nama fungsinya jumlah dengan nilai parameter start yaitu 1, dan nilai pada parameter n itu nilainya contohnya misal 10 juta. Jadi nilai yang ada pada variabel hasil ini merupakan hasil dari penjumlahan 1 sampai 10 juta. Kemudian di sini print
Screen hasil untuk menampilkan teks hasil di terminal nanti. Kita akan memanggil variabel hasil. Dan nantinya nilai yang tersimpan di variabel hasil ini akan ditampilkan. Di sini print waktu. Jadi di sini akan menampilkan waktu yang dibutuhkan program untuk menjumlahkan angka dari 1 sampai 10 juta. Untuk menampilkan durasinya itu dengan cara variabel akhir dikuran awal. Jadi program akan memproses angka dari 1 sampai 10 juta secara berurutan. Setiap angka akan ditambahkan ke variabel total sampai semua angka selesai dihitung. Nah, jadi untuk hasilnya kita akan lihat dari terminal. Untuk menjalankannya kita menggunakan py sequen sesuai nama filenya py. Nah, ini hasil dari penjumlahan 1 sampai 10 juta. Kemudian durasi yang dibutuhkan itu 0,33264 detik. Jadi ini adalah durasi yang dibutuhkan eh, program untuk menjumlahkan dari angka 1 sampai 10 juta. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sequential programming itu menjalankan proses satu persatu. Di program ini awalnya angka yang diproses adalah angka 1 karena nilai yang dimasukkan ke parameter start itu adalah angka 1. Kemudian angka 1 ini disimpan ke variabel i. Yang di sini variabel i eh, dan ditambahkan ke variabel total. Setelah itu setelah prosesnya selesai, perulangan ini akan berjalan lagi yang dimana awalnya angka ini angka 1 sekarang angkanya 2. Kemudian angka dua lagi ini ditambahkan di variabel total. Begitupun dengan seterusnya sampai angka 10 juta. Baik, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.